Pernahkah Anda membeli saham karena harganya naik tinggi, tapi begitu Anda beli, harganya langsung terjun bebas? Anda merasa dipermainkan pasar? Sebenarnya, pasar tidak mempermainkan Anda. Pasar hanya sedang mengikuti siklus alaminya. Masalahnya, Anda masuk di gelombang terakhir saat pesta sudah hampir bubar. Pasar saham itu seperti lautan. Dia punya ritme, dia punya gelombang. Jika Anda tahu cara menghitung gelombangnya, Anda akan tahu persis kapan harus berselancar untuk profit dan kapan harus minggir ke pantai untuk cash out. Selamat datang kembali di video Alpha Evolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Banyak trader jago di time frame kecil, tapi buta di time frame besar. Mereka untung hari ini, tapi nyangkut bulan depan karena tidak sadar tren besarnya sudah selesai. Pada video kali ini, kita masuk ke bab 6, belajar Elliott Wave. Ini adalah GPS, Global Positioning System, untuk trader. Kita akan belajar memetakan perjalanan harga dari awal kelahiran tren sampai kematian tren tersebut. Ralph Nelson Elliott menemukan bahwa pasar bergerak dalam pola 5-3, 5 langkah maju, 3 langkah mundur. Fase pertama disebut motive wave atau tren utama. Ini terdiri dari 5 gelombang. Gelombang 1 adalah awal mula tren, biasanya tidak terdeteksi, hanya smart money yang masuk diam-diam. Gelombang 2 adalah koreksi pertama, banyak yang ragu, tapi harga tidak membuat low baru. Gelombang 3, ini yang kita cari, gelombang terpanjang, terkuat, dan paling menguntungkan. Semua orang mulai sadar saham ini bagus. Gelombang 4 adalah fase profit taking oleh sebagian trader. Dan gelombang 5, ini fase FOMO. Harga naik karena investor pemula atau retail berebut masuk, padahal smart money sudah mulai jualan. Setelah 5 gelombang naik, pasar butuh istirahat panjang. Masuklah fase correction, yaitu ABC. Jika Anda beli saham di pucuk gelombang 5, Anda akan terseret arus koreksi ABC yang menyakitkan. Inilah alasan kenapa banyak orang nyangkut di pucuk. Elliott Wave bukan cuma garis, ini adalah cerita tentang emosi manusia. Kenapa wave 3 biasanya paling panjang? Karena di sini fundamental perusahaan biasanya merilis laporan keuangan yang bagus. Media mulai meliput, keyakinan massa sedang tinggi-tingginya. Tugas kita sebagai trader adalah mencari awal dari wave ketiga. Lalu kenapa wave 5 berbahaya? Karena ini didorong oleh keserakahan. Berita bagus ada di mana-mana. Tukang bakso ngomongin saham ibu-ibu. Arisan ngomongin saham, itu tanda wave 5 akan berakhir. Saat semua orang optimis, disitulah pasar akan jatuh. Jadi rumusnya simpel, beli saat wave 2 selesai, jual saat wave 5 selesai. Hati-hati, banyak yang asal hitung gelombang. Ada 3 aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar, berarti hitungan Anda salah. Pertama, wave 2 tidak boleh turun lebih rendah dari awal. Wave pertama dia pantang, membuat lower low. Kedua, wave 3 tidak boleh menjadi gelombang terpendek. Biasanya dia yang paling panjang. Dan ketiga, wave 4 tidak boleh masuk ke wilayah harga wave pertama, tidak boleh tumpang tindih atau overlap. Hafalkan 3 aturan ini. Jika chart saham favorit Anda memenuhi syarat ini, Anda sedang memegang peta harta karun. Dengan Elliott Wave, Anda tidak lagi buta peta. Anda tahu sedang berada di tengah laut, di pinggir pantai, atau di bibir jurang. Tentu, menghitung gelombang butuh latihan mata. Ingin saya bantu memetakan saham-saham blue chip kita sedang di wave berapa sekarang? Follow channel Telegram dan channel Instagram Alpha Evolution untuk update analisa saham setiap harinya. Dan jika kamu ingin belajar analisa teknikal, bisa hubungi kontak admin untuk registrasi dan linknya ada di bio
Yuk cek bio sekarang juga. Di video berikutnya bab 7, kita akan belajar multiple time frame, bagaimana cara menggabungkan chart bulanan, mingguan, dan harian agar tidak tertipu pergerakan semu. Tetap semangat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.